Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Razik. Pada video pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang mengenal lebih dekat dengan e-commerce. Pertama sekali, saya akan membahas tentang pengertian e-commerce. E-commerce adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk televisi dan telepon tersedia, tetapi lebih banyak e-commerce terjadi melalui internet. Perkembangan teknologi, khususnya internet, mempengaruhi banyak bidang kehidupan, termasuk retail. Perdagangan telah berubah dalam hal proses jual beli dan pemasaran produk. Proses perdagangan ini umumnya dikenal sebagai electronic commerce atau singkatnya e-commerce. Berikut adalah 7 kategori e-commerce. Yang pertama itu business to business atau disingkat dengan B2B. Yang kedua, business to customer atau disingkat B2C. Yang ketiga, customer to customer atau disingkat C2C. Kemudian ada customer to business atau disingkat C2B. Selanjutnya, business to government atau disingkat B2G. Kemudian, customer to government atau disingkat dengan C2G. Yang terakhir adalah online to offline atau disingkat dengan O2O. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Yang pertama itu business to business atau disingkat B2B. Website e-commerce B2B melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Website jenis ini umumnya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Contohnya, busy.co.id dan relali.com. Yang kedua adalah business to customer atau disingkat B2C. Website jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. Contoh, bineka.com dan lazada.co.id. Yang ketiga adalah customer to customer atau disingkat C2C. Website e-commerce C2C mengusung model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Kedua pihak tidak bertemu secara langsung, namun hanya lewat platform online pihak ketiga. Contoh, tokopedia.com dan bukalapak.com. Dan yang keempat adalah customer to business atau disingkat C2B. C2B melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa pada perusahaan yang membutuhkannya. Contohnya adalah Google AdSense dan istockphoto.com. Yang kelima adalah business to government atau disingkat B2G. B2G mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan layanan pemerintah. Contohnya pajak.co.id dan BPJS ketenagakerjaan.co.id. Dan yang keenam adalah customer to government atau disingkat C2G. C2G ini memiliki model bisnis yang sama dengan B2G. Hanya saja C2G melibatkan transaksi antara konsumen atau individu dengan administrasi publik. Contohnya BPJS, kesehatan.co.id, dan pajak.co.id. Dan yang ketujuh sekaligus terakhir adalah online to offline atau disingkat O2O. O2O ini mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau berbelanja ke toko fisik atau offline. Intinya, konsep ini ingin menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Contohnya, alfacart.com dan mataharimall.com. Online to offline atau disingkat O2O adalah jenis baru di mana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi melalui jaringan online yang akan mendorong konsumen untuk berbelanja di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengembalian barang di toko offline.
Berikutlah keuntungan menggunakan e-commerce. Yang pertama, tidak ada batasan geografi, biaya lebih terjangkau, dan memudahkan pencarian bagi pelanggan dan menghemat waktu. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara memulai berjualan di e-commerce. Terutama, kita harus memikirkan di mana dan bagaimana cara mendapatkan produk. Apakah akan membuat sendiri, mengambil dari pemasok, atau menjual sebagai reseller, kemudian uji apakah produk layak untuk dijual, perlu dilakukan pengujian kelayakan walaupun hanya skala kecil. Misalnya, bertanya kepada kerabat atau melakukan survei dengan memberikan contoh produk. Setelah kita mendapatkan produk, menilai potensi penjualan, dan menemukan pemasok produk selanjutnya, membuat rencana bisnis. Rancangan bisnis akan menjadi peta yang membantu jalannya operasional bisnis. Selanjutnya, kita memilih metode pembayaran yang memudahkan penjual dan konsumen melakukan transaksi. Pilih tipe pembayaran transfer, bank, ORIS, COD, dan dana. Berbagai e-commerce di Indonesia dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi pasar. Dapat membuka toko di semua e-commerce sesuai dengan preferensi, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Cukup sekian video saya yang membahas agar kita lebih mengenal dengan e-commerce. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.